Gimana perjalanannya gue dari freelance game programmer yang penghasilannya 20-30 juta per bulan sampai punya agency yang cabangnya di Singapura dan Jakarta, karyawannya ada 30 orang. Sebenarnya gue kayak udah bikin kayak tulisannya, tapi tiba-tiba kayak pengen cerita lagi, tapi pakai detail yang lebih banyak tentang how I get there. Dan mungkin ini bisa dipakai untuk kalian juga. Kita turupan aja ya. Pertama gak usah basa-basi gimana cara mulai di dunia freelance. Pasti banyak yang udah tahu ceritanya. Intinya waktu itu gue ikut webinar dari dosen gue. Terus dia kasih opportunity untuk freelance. Dia bilang, oke, gue butuh game developer yang bisa bikin mini game untuk edukasi. Dan waktu itu pakai bahasa yang namanya ActionScript 2, Flash. Kalau zaman-zaman kalian suka main game di browser waktu itu. Nah, simpelnya, gue seorang diri nggak diajarin itu di sekolah dan gue harus Google, gue YouTube selama 1 minggu full nonton banyak banget video. Terus gue kayak coba-coba project. Akhirnya bisa gue mulai freelance. Terjadilah 20-30 juta per bulan. Akhirnya sampai dikenal sama universitas gue sendiri, sampai kayak masuk ke BINUS Entrepreneurship Center, sampai apa gitu. Nah itu kan kayaknya banyak yang udah tahu story awalnya gue freelance programmer tuh kayak gitu ceritanya. Dari ikut seminar, belajar sendiri di YouTube, sampai akhirnya bisa berpenghasilan lumayan pas gue mulai semester 4 atau semester 3, semester 4 kayaknya. Nah tapi step by stepnya apa yang berubah sampai gue bisa punya agency bercabang Singapura sama Jakarta. Kita pelan-pelan dulu ya ceritanya ya. Nah jadi intinya setelah itu, yang gue pelajarin adalah freelance nggak bisa bergantung ke satu klien terlalu lama. Karena klien dan demand klien itu bakal come and go. Dan waktu itu karena gue baru mulai, gue nggak ngerti sama sekali. Intinya, oh ya udah gue kira ini satu klien, satu company bakal ngasih gue project terus-terusan gitu misalnya. Ternyata nggak, bahkan cuma berjalan 4-6 bulan nggak salah paling lama. Habis itu mereka mau lanjut pun rate-nya jadi jauh lebih kecil. Jadi kayak kok pendapatannya kecil gitu. Nah akhirnya dari sana gue kayak kepikiran sama teman-teman gue yang ternyata gue baru tahu mereka freelance juga di perusahaan ini. Terus mereka juga ngerasa hal yang sama. Kok gue freelance lagi tapi projectnya udah mulai seret. Terus kalau ada pun rate-nya kecil. Akhirnya gue bertiga sama teman gue, Eric dan Ibnu, akhirnya kita bilang, ya udahlah, kita bertiga gabungan aja lah, kita cari project lain gimana gitu. Nah itu sebenarnya gue nggak tahu bahwa teaming up mencari co-founder itu kayak gitu. Nah waktu itu bener-bener ngasal, kayak, oh ya udahlah, kita mau cari project lagi bertiga, gimana nih? Ya udah, kita bertiga, oke, split 3, let's ngebangun agency nih. Waktu itu kita bilangnya Maven Mobile. Maven gue nggak tahu angkanya dari mana. Maven itu namanya karena orang yang expert dalam sesuatu. Mobile itu ya aplikasi mobile. Karena waktu itu kita jagonya bikin aplikasi mobile. Nah waktu itu PR pertamanya, oke, kita bertiga bisa nih coding. Kita mau cari project dari mana? Instingnya waktu itu ya, gue freelance, dapat dari dosen yang ngajak gue webinar. Gue tanya dosen aja kali, lu mau nggak? Lu butuh jasa bikin aplikasi nggak sih? Lu butuh jasa bikin website nggak sih? TP, terus akhirnya dapat project tuh dari sana. Dapat projectnya selesai, di refer, dapat project lagi. Dan bedanya sekarang tuh lebih rapi. Kalau dulu tuh kayak, oke, ini ada kontrak dari klien, nilainya segini, proyek sini, tanda tangan gitu. Kalau sekarang, bedanya dengan pekerja lepas yang dikontrak sama klien, kita harus bikin kontraknya sendiri. Dan itu gue waktu itu baru belajar sendiri juga. Jadi pas kita deal-dealan sama klien, dia nanya, oke, kirim gue invoice-nya ya. Gue pertama kali juga itu baru Google, invoice itu apa ya? Intinya invoice adalah surat untuk menagih duit. Jadi untuk DP, waktu itu invoice-nya gue pakai template di Google, oke nih DP pertama 5 juta gitu misalnya. Nanti transfer lagi 5 juta kalau misalnya udah selesai gitu misalnya. Waktu itu cuma pakai invoice doang. Terus project selanjutnya, ini agak lompat-lompat ya, pakai MOU atau SPK. Apa tuh SPK gitu? Iya dong, kita harus ada tertulis di dokumen, lu harus ngerjain ini, terus nanti gue harus bayar lu segini. Oh iya, surat perjanjian kerjasama. Cari lagi template Google gitu misalnya. Oke, SPK di project kedua, jalan. Itu semua berawal dari satu dosen itu loh. Dan akhirnya itu kombinasi dari learning by doing, akhirnya ketemu, gue baru ketemu yang baru, Google. Kalau nggak ngerti tanya orang, Google tanya orang, akhirnya jalan tuh 1 tahun, 2 tahun gitu. Grow cepet banget? Enggak juga gitu, karena grow-nya waktu itu gue belajar dari nol, dan gue sebenarnya masuk sini juga accident. Dan lebih lucunya lagi, kita bertiga kan programmer, satu tuh harus jadi kayak maju jadi business development untuk nge-closing deal. Akhirnya waktu itu gue yang ditunjuk, dan itu pun ya nggak kayak kenapa Raymond yang ditunjuk, nggak, intinya gue ditunjuk gitu. Akhirnya dari sana gue Google sesimpel gimana cara negosiasi sama klien, gimana cara cari klien dan lain-lain. Percaya atau nggak, mayoritas dari skill gue berbisnis dan negotiating with client dan lain-lain sekarang tuh muncul dari kebutuhan waktu itu, dan gue Google. Tapi itu sebatas agency lokal. Itu mulai dari kita bertiga doang. Akhirnya kita ngerasa kok kita dapat project sekarang udah mulai banyak ya, kayak udah keteteran nih, gimana cara cari project lagi. Itu baru pertama kali gue mikir, oke, kita perlu hire, kita butuh tim tambahan. Oke, tim tambahan, Google, gimana cara cari hire tim, gimana cara gaji mereka gitu. Nah, simple as ada kontrak karyawan, kontrak employment. Akhirnya waktu itu kita dari uang yang kita kumpulin, gue sewa kamar kos, fotonya ini nih, kamar kos.
harganya 2 juta per bulan, terus gue taruh meja, kursi, ya udah jadi tempat teman-teman buat kerja bareng gitu. Nah waktu itu ya di universitas sendiri, gue sendiri juga gitu. Harusnya udah kerasa ya, kayak perjalanannya tuh kayak step by step banget dan gak ada yang instan gitu. Tapi itu karena gue gak punya mentor. Waktu itu gue bener-bener belajar sendiri gitu. Nah akhirnya dari sana project bergulung, same story, intinya ketemu hal baru Google, coba gue pikir hal apa yang bisa gue share. Oh, hal ini termination project. Kalau misalnya tiba-tiba klien tiba-tiba nggak senang sama project kita dan lain-lain, mereka bisa terminate, terus mereka nggak bayar, ya udah apes gitu. Nah akhirnya kayaknya kejadian uniknya adalah pas kita udah lebih dari 8 orang, terus kita lagi nyari mau pindah kantor. Nah pas pindah kantor, kita cari sewa kantor kok mahal banget ya, karena gue udah kebiasa sewa kos cuma 2 juta, itu murah banget cuy. Akhirnya pas mau pindah kantor, ada satu agency juga, tapi dia agency digital yang fokus di web, kita kan fokus di mobile apps kan. Nah akhirnya abis dari sana kita ngobrol-ngobrol, akhirnya wih cocok nih. Terus kayak kantor mereka setengah tuh kosong, setengahnya bisa diisi sama kita. Oh ya udah, kita sewa di sana. Bener-bener nggak ada relationship sama agency itu sama sekali. Kita cuma sewa kantornya mereka biar bisa kayak co-work di sana, biar lebih layak. Nah dari sana abis itu kerja bareng berapa lama, kayaknya mereka servicesnya tuh bisa komplement sama kita. Nah waktu itu abis itu kita decide untuk merger, untuk menggabungin agency mereka sama agensinya kita, which is yang sebelumnya Maven Mobile sama Packet Digital ya digabungin jadi Maven Digital Asia. Oh gue lupa, oke, PT itu juga gue baru temuin setelah 1 tahun berjalan. Jadi selama ini tuh kayak masuknya ke rekening pribadi ya, pajak gede bos, selalu kena yang personal. Kalau misalnya nilainya kecil 2,5% tapi bisa kena lebih biasanya. Nah PT itu ternyata gue pelajarin harus dilakuin sebenarnya kalau lu udah mulai berbisnis dan udah mulai jalan ada cash flow gitu dan pengeluaran juga udah konsisten. Akhirnya waktu itu PT tuh gue pelajarin sesimpel gue cari orang yang ngerti dulu, dan gue cari notaris, cari konsultan. Biasanya waktu itu gue bayar 6 juta untuk pembuatan PT. Simpelnya untuk pembuatan PT tuh kayak gini. Oke, PT-nya tuh apa? Siapa co-foundernya? Masing-masing punya berapa persen saham? Masing-masing mau tanam modal berapa? Terus ya detailnya administrasi lah, NIB kayak servicesnya apa, lu ngejual produk apa. Udah sebenarnya sesimpel itu. Dan waktu itu cuma makan 2 minggu atau 1 bulan sampai akhirnya aktanya ready. Terus akhirnya kita bisa masuk ke bisnis sebagai PT. Dan ada loh beberapa klien-klien yang nggak mau nego sama perorangan, jadi mereka mau PT, jadi ya PT itu lumayan membantu. Nah back to the story, intinya pas udah sewa kantor, terus akhirnya kita merger, akhirnya jadi satu agency. Terjadilah encounter pertama yang random banget, adalah ada satu klien dari Singapura nge-reach out kita dari website. Menurut gue website itu salah satu blessing in disguise ya. Jadi materi-materi jualan kita itu biasanya website, referral dari kenalan atau dari company profile. Nah company profile ini kita pakai biasanya buat langsung present atau cold call ke orang, atau misalnya kayak ke perusahaan-perusahaan ya, kasih company profile gitu, siapa tahu mereka butuh gitu. Ini gue sengaja ceritanya nggak terlalu kayak kelihatan expert ya, soalnya gue harus posisiin diri gue kayak dulu pas gue nggak ngerti apa-apa. Nah akhirnya dari klien Singapura ini, mereka udah suka sama kita, dibilang yuk terbang ke Singapura, coba gue mau ngomong sama lu in person, kita mulai project ini yuk. Waktu itu project ini lainnya hampir 1M. Akhirnya gue terbang ke Singapura, gue bawa buku company profile gue, ngobrol sama mereka, oh mereka suka gitu. Dan ternyata klien gue ini mau buka digital agency juga gitu, terus kayak explore gimana caranya nih, gini lain-lain. Oke, dari sana gue pikir ya udah gue selesain projectnya yang bagus, nanti baru kayak collabnya gimana, kita buka cabang Singapura bareng lu sama dia gitu. Dan waktu itu gue pakai bahasa sok keren ya, namanya non-equity joint venture. Jadi kayak ada 2 entitas, kayak ada badan Singapura, ada badan Indonesia, tapi berkerjasamanya, bergabungnya adalah tanpa ada pertukaran saham. Jadi purely sebenarnya kayak ya B2B gitu. Tapi technically waktu itu kita berarti punya cabang operasional Singapura yang ada tim salesnya sendiri, ada tim account manajernya sendiri, dan kita banyak kerjain project Singapura yang even sampai sekarang kita masih ngerjain. Tapi itu dimulai dari gue ngebangun relationship yang bagus pas klien Singapura pertama itu, gue deliver projectnya juga bagus. So ceritanya tuh kayak gitu, dari freelance nggak ngerti apa Google, mulai dari pindah kantor, opportunity-nya random juga, bisa sampai kayak ya udah kita berdua mau merger jadi kayak satu agency yang lebih gede. Keuntungan dari merger ya berarti portfolio kita berdua tergabung, dan portfolio bagi agency itu ternyata penting banget, apalagi kalau kita present ke klien-klien. Misalnya kita punya portfolio combined experience berapa tahun, pernah lebih dari 30 brand, kita pernah ngerjain 200 project lebih nih, project-projectnya mereka suka. Dan akhirnya dari merger itu ya jadi lebih gampang closing yang project Singapura ini. Habis dari sana intinya ya udah tanda tangan, kita bagi-bagi hitungannya. Let's say gaji tim lu di Singapura gini. Berarti kalau ada project masuk, berapa persen harus dibagi ke lu, berapa persen dibagi kita. Jadi deh ada agency di cabang Singapura, Jakarta, mulai dari freelance
belajar dari YouTube dan Google. Nah, gue nggak tahu ini ceritanya udah lumayan detail atau enggak, tapi itu semoga kayak bisa inspire ya, bahwa proses itu tuh gue nggak bener-bener mikirin dari awal. Proses itu happens by itself, tapi kebetulan setiap ada opportunity yang happen, gue bisa take that opportunity. Misalnya pas merger, gue Google, gue cari tahu gimana cara posisiin berapa persen, gimana cara posisiin tim manajemen baru, gimana cara posisiin struktur organisasi yang baru. Itu semua modal Google. That's yang kayaknya banyak orang itu lumayan kaget. Dikirain kayak skill bisnis gue tuh dari sekolah atau dari buku dan lain-lain. No bro, sekolah gue computer science, gue ngertinya coding. Tapi karena setiap ketemu sama sesuatu, terus gue belajar hal baru, ya hasilnya begitu. Karena mayoritas dari karir gue pas gue bangun agency itu sebenarnya ya karena gue Google gitu. Walaupun kickstart di awalnya itu pas kenalan dari kuliah, dosen, ya gitu. Kalau kalian nggak setuju atau mau tanya, mau discuss apa di bawah, feel free. Main di bawah. Terus I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.